Udah gue jadiin host, Kak. Oke, kita mulai ya semuanya. Sudah siap? Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Mari kita awali pembelajaran kita sore hari ini dengan berdoa. Berdoa dimulai. Amin. Oke, gimana? Udah siap belajarnya? Masih semangat? Iya, naik. Oke. Kita hari ini melanjutkan materi saintek ya. Terakhir bahas apa kita? Minggu lalu, kalau nggak salah kita ke fungsi ya, fungsi sistem persamaan linear kuadrat gitu ya. Linear kuadrat, ada yang linear-linear, ada yang kuadrat-kuadrat, ada 3 jenis itu ya. Nah, kita kali ini masuk ke fungsi komposisi ya. Fungsi komposisi. Nah, udah dapat soal-soalnya belum sama Kak Faisal? Yang fungsi komposisi. Udah ya? Udah, Nah, Pak. kalau gitu kita langsung masuk ke ini materi ya. Fungsi komposisi. Nah, oke, kita mulai. Tentang fungsi komposisi, ya berarti pertama kamu harus tahu definisinya dulu ya. Konsepnya fungsi komposisi itu seperti apa? Ada yang sudah tahu? Nah, kalau belum nih, Kak Akif jelaskan pakai konsep. Nah, ini ya. Misalkan kita punya suatu fungsi ya. Nah, suatu fungsi fx ya. Fx ini misalkan 2x plus 1 deh fungsinya. Berarti kalau kita punya fungsi 2x plus 1, ya, kita punya domainnya itu 2, maka dia dipetakan kemana? Hasilnya apa? Kalau kita punya fx sama 2x plus 1, x-nya sama dengan 2, hasilnya apa? Ada yang tahu? 5. 5. Ya, benar ya. Ini banyak yang udah jawab 5 ya. Benar. Jadi 2 kita substitusikan ya. 2 ditambah 2 kali 2 ditambah 1, 5. Oke, sip. Nah, sekarang kalau si 5 ini kita bawa lagi ya ke suatu fungsi fungsi gx misalkan ya.
Nah, Gx-nya misalkan fungsinya adalah X plus 3. Nah, berarti 5 ini dibawa kemana? Atau hasil dari 5 ini dipetakan oleh fungsi Gx, hasilnya 8 ya. Nah, banyak yang bilang 8 ya. 8. Bentar, ini udah record ya. Hasilnya sama dengan 8 ya. Nah, terus fungsi komposisi itu apa gitu ya. Nah, fungsi komposisi itu dia yang bawa langsung nih dari 2, ya, dia langsung dibawa ke 8. Nah, dari 2 langsung dibawa ke 8. Nah, nulisnya seperti apa? Ya, nulisnya dari belakang ya. G bundaran F X. Nah, inilah fungsi komposisi. Dia membawa dari 2 langsung ke 8. G bundaran F. Nulisnya itu ya dari belakang ya, teman-teman. Nah, kalau definisinya apa? G bundaran Fx. Nah, ini maknanya dia sama aja. Si fungsi G itu disubstitusikan ke fungsi, fungsi G bundaran F ya. Oh ya, fungsi F-nya disubstitusikan ke fungsi G ya. Jadi G dalam kurung Fx. Nah, sama aja seperti ini. Nah, kalau kita balik jadi apa? Kalau misalkan GOF, ini udah GOF ya. FOG, nah, berarti kalau ini yang disubstitusikan G ya. Berarti F buka kurung G, GX. Nah, seperti ini. Nah, sekarang coba kita cari ya. Kalau di tempat kita ini fungsi GOF-nya apa? GOF. Nah, berarti GOF X tadi sama dengan G disubstitusikan dengan Fx ya. Nah, pada si Fx-nya tadi udah diketahuian apa? 2x plus 1 ya. 2x plus 1. Nah, terus ini 2x plus 1-nya kita substitusikan ke G ya. Atau X di sini berarti kita ganti dengan 2x plus 1. Jadi 2x plus 1 kita tambahkan dengan 3 ya. Jadi 2x plus 4. Nah, inilah hasilnya 2x plus 4. Coba kita cek ya. Benar nggak? Tadi katanya kalau 2, dia hasilnya langsung ketemu 8. Oke, bundaran F, 2 ya. Berarti kan 2 kali 2 ditambah 4 ya. Sama dengan 8. Nah, sesuai ya. Jadi dia membawa langsung dari 2 ke 8. Oke, itu tentang konsep fungsi komposisi. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu? Silahkan. Ada yang bertanya? Boleh di kolom chat. Atau tanya langsung. Aman? Aman. Aja aman, kata Aca. Yang lainnya aman ya. Oke, kalau aman, kita lanjutkan sebelum ke soal-soal ya. Sebelum ke soal-soal ada sifatnya dulu. Ya, sifat-sifat dari fungsi komposisi. Sifat. Yang pertama, bahwa dia itu tidak komutatif ya. Tidak komutatif. Atau apa itu komutatif? Nah, komutatif itu kalau dalam fungsi komposisi ini ya berarti G bundaran F, jadi kebalikannya nggak berlaku ya. Itu tidak sama dengan F bundaran G ya. Nah, jadi nggak boleh dibalik, berbeda hasilnya ya antara G bundaran F sama F bundaran G, nggak boleh terbalik-balik. Yang kedua asosiatif atau sifat urutan ya, asosiatif bahwa kalau kita punya F bundaran G bundaran H ya misalkan ada 3 ya, bisa yang kita kerjakan dulu F bundaran G dulu, baru dibundarkan dengan H ya, itu akan sama saja F bundaran, nah G bundaran H-nya dikerjakan belakangan. Sama saja, sifat urutan ya kalau ada 3, boleh yang depan dulu kamu kerjakan, baru sama yang belakang, atau dari belakang dulu nggak masalah. Yang ketiga itu ada fungsi identitas ya. Fungsi identitas
Ya, identitas itu maknanya dia akan tetap ya kalau dikenakan dengan fungsi itu. Jadi F bundaran I itu akan sama dengan I bundaran F dan tetap sama dengan fungsi F. Dalam hal ini fungsi I tadi itu adalah fungsi X ya. Fungsi X. Misalkan kita punya Fx sama dengan X gitu ya. Maka itu kita katakan dia fungsi identitas. Nah, karena kalau mau dibundarkan dengan sembarang fungsi dia akan tetap. Ada pertanyaan sampai sini? Gampang ya? Ada yang bertanya? Oke, kalau nggak ada, ke soal ya. Next. Oke, kita kerjakan dari nomor 1. Di sini ada soal SIMAK UI 2018. Diketahui GX sama dengan min AX min 3 per min X min 4 dan HX sama dengan 4X min 3 per min X plus A. Ditanyakan G bundaran H3 adalah. Ya, ada yang sudah selesai? Boleh yang berpendapat yang udah ngerjakan ini hasilnya apa? Kita nanti suruh menentukan nilai G bundaran H3D. Azumara ulil juga D ya Lil. Acak C. Oca C. Ais D. Ada yang C, ada yang D ya ternyata. 3 yang D. Oke, kita coba bahas ya. Nah, soal tentang fungsi komposisi ya. Soal tentang fungsi komposisi yang angkanya sudah diketahui itu lebih enak. Kita nggak perlu mencari G bundaran H-nya ya. Nah, jadi nggak perlu kita mencari G bundaran H-nya. Cukup kita substitusikan aja dari belakang ya. Jadi ini kita cukup mensubstitusikan 3 ini ya. 3 ini nanti ke H. Nah, jadi kayak konsep awal tadi ya, yang kita gambarkan tadi ya. Sebenarnya kita substitusikan dari yang belakang. Maka H-nya dimasukkan ke 3-nya dimasukkan ke H. Nah, habis itu hasilnya nanti dimasukkan ke G. Nah, seperti itu. Jadi pertama kita mencari H3 ya. Nah, kita mencari H3 dulu. H3 berarti tinggal dimasukkan X-nya dengan 3 ya. Berarti 4 kali 3 dikurangi 3 dibagi min 3 ditambah dengan A ya. Berarti sama dengan 12 kurangi 3, 9. 9 per 3 min A ya. Min 3 plus A atau A min 3. Oke. Nah, habis itu berarti hasil dari si H ini kita masukkan ke G gitu ya. Nah, berarti sama G dari 9 per A min 3. Nah, disubstitusikan ke sini. Min A, ya kan? Dikali dengan X. X-nya tadi ya ini 9 per A minus 3. Ya. Ditambah dengan, ditambah sini dikurang ya. Dikurangi dengan 3 ya. Oh, atau gini. Supaya kita nggak ribet ya. Fungsi GX-nya itu kita sederhanakan aja dulu ya. Ini semuanya kita kalikan dengan negatif ya. Maka ini fungsi GX kita kalau sudah dikalikan negatif semua kan jadi AX plus 3 per X plus 4 ya. Jadi nggak masalah. Atas bawah kita kalikan dengan negatif ya. Nah, supaya kita nggak kesusahan ya ngitungnya tadi supaya lebih sederhana. Maka di sini Kak Akib hilangkan minusnya ya. Nah, jadi tinggal A kali X-nya ini ditambah ya, ditambah dengan 3 ya. Nah, oke, dibagi dengan X plus 4 ya. X-nya tadi diganti dengan 9 per A minus 3 ditambah dengan 4. Oke ya, maka gimana selanjutnya gitu ya, hitung seperti ini. Nah, semuanya kita bikin jadi A per ya, per A min 3 ya. Nah, ini bisa kita tuliskan jadi
9A. Ini ditambah 3 ya. Ini jadi diper semua nanti A-3 ya. Nah, maka ini dikalikan dengan A-3 ya. 3-nya dengan A-3 kan gini ya. Nah, dibagi. Yang ini juga ya 9 ditambah 4 ya. Tapi 4-nya dikalikan dengan A-3 dibagi dengan A-3 ya. Nah, ini pernya sebenarnya di sini ada. Nah, ini bisa kita coret ya. Kita bisa coret A-3-nya karena atas bawah sama-sama ada A-3 kan. Nah, maka jadinya ini 9A ditambah terus dulu deh. Ini apa? 9A ditambah 3A min 9 ya. Dibagi dengan 9 plus 4A min 12 ya. Maka ini jadi yang atas itu 12A min 9. Kalau yang bawah itu 4A minus 3 ya. Nah, hasilnya kayak gini gitu ya. Belum ada ya. Ini kan sudah bisa disederhanakan ya. Ini kan bisa kita tulis jadi 4 kali 4 kali 3 kali ya. 3 kali dari 4A min 3 ya. Per yang bawah juga 4A min 3 kan. Maka habis ya. Hasilnya berarti sama dengan 3. Benar ya jawabannya tadi yang D ya, banyak D. Benar. Oke, seperti itu. Ada yang mau ditanyakan dulu, silahkan kalau ada yang ditanya. Aman ya, masih gampang ya nomor 1 ya. Masih mau 18. Masih aman. Oke, kalau aman kita lanjut. Aman aja ya. Ya, lanjut. Nomor 2, ini UTBK 2019 ya. Diketahui fx sama dengan ax plus 3, f bundaran f-nya sama dengan 4x min 3, kita dicari fa ya. Ya udah, kita berarti pertama harus mencari f bundaran f ya. F bundaran f artinya apa? Si f ya, kamu substitusikan lagi ke f kan gitu. Nah, ini kan ini berarti si f dimasukkan ke f. Atau yang udah ketemu? Jawabannya apa yang nomor 2? D ya. Azumara Akmalia. D. Yang lain? Baru Ulil juga udah ngerjain. Azam udah D. Oke, coba ya kita cek ya. Benar nggak jawabannya yang D? Jadi benar ya, si F-nya dimasukkan ke F. Nah, maka ya X di sini diganti dengan si F. Ya. F, bundaran F berarti F buka kurung Fx ya. Tulis dulu deh. Ini jadinya 4x min 3 ya. Nah, berarti di sini F dalam kurung X, Fx-nya tadi kan AX plus 3 ya. Ya, ini sama dengan 4x min 3. Nah, berarti AX plus 3 dimasukin ke AX plus 3 ya. Berarti apa? A buka kurung AX plus 3 ditambah 3 ya. Sama dengan 4x min 3. Nah, kalau kita kali jadi A kuadrat X plus 3A plus 3 ya. Sama dengan 4x min 3. Nah, terus gimana? Kita mencari nilai A-nya ya. Mencari nilai A-nya. Nah, ini sebenarnya kesamaan suatu polinomial ya. Kalau ini sebenarnya hanya persamaan linear ya. Berarti kalau yang di depannya X, ya ini ada X toh. Di depannya X itu A kuadrat, berarti akan sama dengan 4. Kalau yang min 3, berarti akan sama dengan yang ini. Gitu kan ya? Itu depannya X akan sama dengan depannya X. Yang belakang sama dengan yang belakang. Nah, maka kita dapatkan 4 itu sama dengan, atau A kuadrat sama dengan 4.
Ya, A kuadrat sama dengan 4. Ya. Dapat 2 ya. Ada A kuadrat sama dengan 4. Atau boleh juga 3A plus 3 ya. Sama dengan min 3. Nah, kalau ini dapatnya dari apa? 3A sama dengan 6 ya. Maka A sama dengan 2. Nah, dapatlah A2. Udah, berarti dapat ya. Fungsi fx tadi apa? Oh, tadi 2x plus 3. Yang ditanya FA berarti F2. Jadi 2 kali 2 ditambah 3 ya. Dalam hal ini 7 ya. Yang D benar. Itu jawaban yang nomor 2. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Ini gampang ya, 2019 itu fungsi F-nya tinggal kita subdesain fungsi F. Nah, dari itu kita punya ini ya, mungkin yang ada beberapa dulu yang pernah tanya ya, ternyata nggak paham sama konsep kesamaan polinomial ini ya. Dia depannya X ya kan sama dengan depannya X. Koefisiennya istilah. Atau yang belakang ya sama dengan konstanta sama dengan konstanta. Gimana? K itu bukannya 3A sama dengan min 6. Oh iya ya. Sebentar. 3A sama dengan min. Oh iya ya, maaf. Kasih koreksinya siapa tadi? Ais ya. Ais sama Fadila. Ya. Ini negatif 6 ya. Ini negatif 6. Berarti ini negatif 2 ya. Nah, kalau negatif 2 berarti di sini jadinya negatif 4 ditambah 1 ya. Ini. Oke, ini berarti 2 kali negatif 2 ditambah 3 ya. Maka negatif 1. Nah, tapi kan negatif 1 nggak ada ya. Nah, karena sebenarnya di sini ya, jadi kita juga punya A kuadrat itu kan sama dengan 4 ya. Kalau A kuadrat sama dengan 4, berarti A-nya sama dengan berapa? Kak, kenapa nilai X-nya nggak dimasukin ke 4X min 3? Ya nggak dong. 4X min 3 itu kan bukan fungsi fx ya. Fungsi fx kita kan ini kan. Fungsi fx kita itu sama dengan ini. Fungsi fx itu kan ini. Itu bukan fungsi fx yang belakang. Ya, benar ya. Si Azam, Andrew. Kalau kita punya A kuadrat ya sama dengan 4, berarti kan A-nya sama dengan plus minus 2 ya. Kebanyakan PNS apa pensiunan dia habis untuk ini, nutupin. Nah, gitu. Kebetulan kalau yang negatif 1, enggak 2 kali negatif 2. Kalau yang 7 tadi ada ya. Nah, itu 7 dapat dari yang A sebelah sini ya. A yang memenuhi sebelah sini kan A-nya sama dengan 2. Ini fx yang pertama. Fx yang kedua. Ini tadi, sorry, ini min 2 ya. Oh, sama. Hasilnya sama 7 juga. Sebentar, Kak Akib ulangi. Oke, tadi kan kita sudah dapat ya. Oke, aku ulangin ya di sini. Kita sudah dapat nilai A-nya ya. Ternyata kalau pakai yang, boleh pakai dua-duanya ya. Boleh pakai yang 3A plus 3 sama dengan negatif 3. Ya, boleh pakai yang A kuadrat sama dengan 4. Ya. Nah, kita pilih ya yang tentunya ada di keduanya ya. Karena di sini keduanya yang ada itu negatif 2. Kita pakai yang negatif 2. Nah, maka kita dapat fungsi fx kita sama dengan A. A-nya tadi negatif 2. X ya, ditambah dengan 3. Yang ditanya itu FA ya. Tadi kita sudah dapatkan A yang semuanya ada. Itu kan negatif 2. Maka F negatif 2 ya, sama dengan negatif 2 kalikan negatif 2 ditambah 3 ya. Atau tadi 7 hasilnya ya. Yang D ya. Gitu. A kuadrat dari ini siapa? Anastasia. A kuadrat sama dengan 4 dari mana tadi?
kalau kita punya suatu kesamaan ya. Nah, ini kan ini X kuadrat toh. Ini ada X, di sini juga ada X kan. Nah, maka depannya otomatis akan sama ya. Nah, kuadratnya sama dengan 4. Nah, atau yang konstantanya juga sama. 3A ini sama dengan 3A plus 3 sama dengan min 3 gitu. Ada lagi yang mau didiskusikan? Ada yang bertanya? Ada? Silakan. Kalau yang bertanya. Min 2. Min 2X plus 3 dari mana? Oke, bagus. Pakai belangin ya. Tadi dari sini kan kita sudah mendapatkan nilai A ya. A-nya itu sama dengan negatif 2. Yang ditanya akan sama dengan FA ya. Berarti kan kita harus nyari fungsi fx dulu ya. Nah, fungsi fx tadi kan udah jelas di sini ya. Fx sama dengan AX plus 3 ya. Nah, A-nya tadi udah ketemu negatif 2. Maka negatif 2X ditambah 3 ya. Gitu. Yang ditanya FA berarti F min 2. Kita gantilah X-nya dengan negatif 2. Hasilnya sama dengan 7. Silakan, ada lagi? Udah ya, lanjut. Nggak ada lagi? Oke, kalau nggak ada lanjut ya. Lanjut. Nah, ada yang sudah ketemu nomor 3 nih. UTBK 19. Nah, ini dua-duanya UTBK 19 ya. Ada yang sudah? Nomor 3. 3C ya. Apa ya? Aca, Azumara, C. Oke, nah sama ya caranya seperti tadi persis. Kalian tinggal mensubstitusikan dari belakang ya. Jadi sekali lagi kalau ada nilainya ya gunakan nilainya ya supaya kita memudahkan perhitungan. Berarti ini satunya dimasukkan ke F, hasilnya dimasukkan ke G kan gitu ya. Oke, kita mulai pelan-pelan. Kita cari dulu F1. F1 berarti kita ganti X-nya dengan 1. Nah, tapi yang kalian perhatikan di sini tuh belum F1 ya. Ini bukan Fx ya. Ini bukan Fx, tapi ini Fx min 1. Nah, gimana supaya ini jadi Fx ya? Nah, sebenarnya ini ada dua cara ya. Yang pertama ini kamu ubah jadi Fx dulu ya. Ini kakek tulis kedua-duanya ya. Kalau kita ini ubah jadi Fx ya. Ini kita ubah jadi Fx. Berarti caranya ini kan X min 1 ya. Supaya ini jadi X saja, otomatis kan harus kita tambah 1 ya. Maka XX yang ada di sini kamu ganti dengan 1. X plus 1. X-nya ditambah dengan 1. Jadinya jadi 5 X plus 1 gitu ya. Kuadrat ditambah 6 X plus 1 gitu ya. Dikurangi 6. Nah, baru kamu cari F1. F1 berarti kita ganti X-nya dengan 1 ya. 5 kali 1 tambah 1 langsung ya. 2 kuadrat ditambah 6 kali 2 dikurangi 6. 4 kali 5. 20 ditambah 12 kurangi 6 ya. Hasilnya 26. Gitu. Itu cara pertama. Boleh seperti ini. Kalau cara kedua itu yang satu ini tidak boleh ya. Satu ini
Tidak boleh langsung kita substitusikan ke sini ya. Ke X ini tentu tidak boleh ya. Nah, caranya X-1 ini, karena di sini dalam hal ini X-1 di dalam kurung ini X-1 ini kita sama dengankan dulu yang ditanya. Yang ditanya tadi kan F1 ya, ini kita sama dengankan 1. Berarti kita dapat X sama dengan 2 kan? Baru 2 ini kita substitusikan ke sini. Ke persamaan ini baru boleh. Nah, jadi hasilnya F1-nya gitu ya, akan sama dengan 5 kali 2 kuadrat ditambah 6 kali 2 dikurangi 6. Sama dengan, ya sama ya, 26 kan. Nah, boleh kamu pakai cara yang pertama, kamu bentuk fx-nya dulu ya, atau dengan cara ini. Jadi angka yang ada di dalam sini tidak langsung kita substitusi ya, F1 gitu ya. Langsung substitusi ke sini ya. Nah, tapi di dalam kurung ini X-1-nya sama dengankan dulu dengan 1. Oh, hasilnya 2. Baru 2 tadi yang boleh disubstitusikan. Oke, dapat F1-nya sama dengan 26. Nah, sekarang berarti tinggal kita masukkan 26 ke fungsi G ya. Nah, berarti G dalam kurung F-nya itu sudah ketemu 26 ya. Nanti hasilnya diketahui di soal sama dengan negatif 51. Oke, nah berarti ini bisa kita substitusikan 26-nya ke G ya, berarti 26A gitu ya, ditambah dengan 1 itu sama dengan negatif 51. 26A sama dengan negatif 52 ya, maka A-nya sama dengan negatif 2. Nah, yang ditanya apa? Ya, yang ditanya itu F A plus 1 ya. FA plus 1. Berarti sama aja yang ditanya itu F A-nya tadi min 2 plus 1 ya. Atau sama aja F min 1 kan. F min 1 ya udah tinggal kamu masukin aja di sini ya. Kita udah punya fungsi fx ya. Fx-nya ini kita ganti dengan min 1. Maka sama dengan sini ya. 5 kali min 1 tambah 1 kuadrat ditambah 6 kali min 1 tambah 1 ya kan, dikurangi 6. Maka 0 hasilnya negatif 6 ya, yang C. Oke, seperti itu ya. Sedikit Kak Akib ulang ya, nanti sebelum pertanyaan dibuka. Jadi pertama, konsep ini harus kamu pahami ya. G bundaran F1, 1 dimasukkan ke F, hasilnya baru dimasukkan ke G ya. Seperti itu aja. Satunya dimasukkan ke F, ya. Tapi di sini tadi belum fx ya, maka fx-nya kita cari dulu ya. Kalau ini x min 1 supaya jadi 1 ya berarti kita tambahkan dengan 1 kan. Nah, ditambah 1 semua. Ini maka dapat fungsi fx-nya. Nah, F1 dapat 26. Nah, setelah itu kita cari masukin hasilnya ke G ya, berarti G26. Hasilnya negatif, A-nya dapat negatif 2. Nah, berarti tinggal dijawab ya, F A plus 1 ya, berarti F min 2 plus 1, dapat negatif. Oke, seperti itu. Silakan kalau ada yang mau bertanya dulu. Silakan. Ada yang masih bingung nomor 3. Ini UTBK 19 ya. Alhamdulillah paham ya, Bisma. Oke, 26A plus 1-nya dari mana? Oh, ini. Ini ada yang paham, Naya banyak. Nah, Naya. 2 ini ya. Kan tadi udah dapat ya F1 ya. F1-nya dapat 26. Berarti F1 ini kita masukkan ke G ya, ke G. Berarti G26. G26 ya kamu masukkan 26 ini ke fungsi G. G tadi kita apa? G kita itu sama dengan AX plus 1 ya. AX plus 1.
AX plus 1. Maka kita ganti si X-nya gitu ya. X-nya itu dengan 26 ya. Maka jadi 26A plus 1 gitu ya. Devita, kok itu bisa F-1 Kak? F-1. Ini tadi yang ditanya itu kan FA plus 1 ya. A-nya tadi min 2, maka min 2 ini yang ditanya itu karena FA plus 1-nya berapa? A-nya diganti min 2 ya. F min 2 tambah 1 atau F min 1 ya. Fakih. Oke, gitu. Kalau Fakih tanyanya kenapa X min itu sama dengan 1. Oke. Jadi gini, kita ulangin ya. Jadi cara mencari F1, jadi mencari F1 itu ada dua cara ya, Fakih. Bisa kamu cari fx-nya dulu ya, karena di sini kan bukan fx-nya, fx min 1 kan. Maka cari fx-nya dulu dengan cara gimana? Dengan kalau ini dikurangi 1 otomatis supaya jadi x saja ya, kita tambahkan dengan 1 ya. Maka ini x-nya diganti dengan 1. Maka ini dapat fx baru di dapat f1 kan gitu. Atau kedua, kalau kamu males nyari fx-nya, kamu bisa langsung mensubstitusikan nilainya sebenarnya ke fungsinya aja ke sini ya, ke x kuadrat 5x kuadrat plus 6x min 6 gini ya. Boleh substitusi langsung. Tetapi yang disubstitusikan itu bukan F1 bukan 1 gitu ya. Tetapi karena di sini x min 1 ya. Karena di sini itu x min 1, x min 1 ini kita sama dengan 1. X min 1 itu dari sini, 1 itu karena tadi yang mau kita cari F1 gitu ya. Mendapatkan nilai X sama dengan 2. Nah, X sama dengan 2 inilah yang boleh kamu substitusikan ke sini. 5X kuadrat, 5 kali 2 kuadrat, ditambah 6X, 6 kali 2 dikurangi 6. 26. Hasilnya akan sama. Mau pakai cara yang kedua atau cara yang mencari Fx-nya dulu. Oke. Oh ya, Kak. Mau nyari nilai F1. Oh iya, betul. Ada lagi? Fakih sudah, Fakih paham ya. Mungkin sekalian deh Kak tanya ya. Misal nih, kita punya fx ya. Kalau tadi kan x min 1 ya. Kalau misalkan sekarang kita punya 2x plus 3 deh. Sama dengan x kuadrat plus 5x gitu deh. Bagaimana kamu mencari nilai fx-nya? Nah, ada yang tahu? Sebelum ke nomor 4 deh. Karena masih ada kaitannya ya sama nomor sebelumnya. Ada yang bisa kalau kita punya fx sama dengan 2x plus 3, ya, kita mencari x kuadrat, mencari fx-nya berapa? Masukkan input yang fx. Ya, betul itu siapa? Raymond sama Dwi ya. Raymond itu yang benar. Dwi min 3/2, Kak. Nah, yang benar sih punya Raymond ya. Raymond. Panggilannya siapa itu? Lengkap. Oke, ini. Jadi benar ya konsepnya si Raymond. Jadi caranya gini. Kalau intinya gini ya teman-teman, kita itu ingin mengubah ini jadi x saja toh. Supaya ini jadi x saja diapakan? Ya, otomatis kita kurangi 3 dulu toh. Nah, kita kurangi 3. Kalau sudah dikurangi 3, kan tinggal 2, sisa 2x ya. Nah, terus kalau sisa 2x kan kita bagi 2 ya. Nah, ini kan dia jadi fx ya. Nah, karena ruas kiri tadi kita perlakukan dengan mengurangi 3 dibagi 2, yang kanan juga ya. Sekali lagi, x-nya ya, bukan keseluruhannya. Maka x-nya ini kita kurangi 3 dibagi 2, kuadrat ditambah 5. Nah, x-nya juga x kurangi 3 dibagi 2. Nah, gitu ya. Nah, nanti sih tinggal dijabarkan. Tapi kalau yang ditanya suatu nilai kan sebenarnya nggak usah ya. Tinggal nanti X-nya kamu ganti nilai berapa, sudah ketemu hasilnya ya. Nah, itu mungkin kalau dia bukan
ada koefisiennya di sini di depan X-nya. Oke, Azam benar, Sofia juga benar. Oke, Kak, kalau pakai cara 2X plus X nanti ketemu. Oh, bisa juga Azumara, bisa. Misalkan nanti diketahui ya. Nah, coba kita cek ya Azumara. Nih, misal nih, ini tadi udah ketemu fungsi fx kita nih ya. Fx sama dengan ini ya. Misal nih, yang ditanya berapa ya enaknya ya? F oh F-nya kan F3 atau F5 deh. Yang tanya F5 ya. Kalau kita mencari fx kan gini ya. Nah, berarti 5 kurangi 3 dikurangi 2 kuadrat gitu ya. Sama dengan 5 apa tadi? 5 dikurangi 3 min 2 ya. Berarti yang depan itu 5 kurangi 3 2 ya. 2 bagi 2 1 ya. Berarti ini sama dengan 1 ditambah ini juga 1 kan? 5 ya. 5 kali 1 ya. 6 ya hasilnya ya. Nah, atau kalau pakai caranya Azumara boleh nggak? Boleh. Jadi 2X plus 3 ini kita sama dengan kan 5. Karena yang ditanya kan 5 ya. Nah, kita ganti. Ini dengan berarti 2X sama dengan berapa ke sono? 2 ya. Berarti X-nya sama dengan 1 kan? Nah, sekarang kita ganti ke sini ya. Jadi F1 gitu ya. Jadi F5 itu sama dengan F yang atas ini tapi 1. Nah, berarti kan 1 kuadrat ditambah 5 kali 1 ya, 6 ya. Sama. Gitu. Jadi kalau yang ditanya itu nilai sih lebih enak pakai cara yang ini ya. Karena kita nggak perlu mencari ini susah. Lanjut. Lanjut kalau nggak dapat tanya. Kita lanjut ke oh, nggak stabil internetku. Oke. Lanjut ya, nomor 4. Simak UI 2019. Diketahui fx sama dengan ini. Oke, ini menarik nih. Kaki hapus dulu ya yang nggak penting. Bentar. Oke. Sekarang kita ke soal nomor 4 ya. Soal nomor 4. Diketahui fx ini, dx ini, g bundaran f ini ya. Maka nilai ada 4. Nih jadi di SIMAK UI itu masih ada ya, ada 4 pilihan seperti ini. Atau sebenarnya kalau tahun lalu juga masih ada ini sebenarnya di UTBK ya, yang pengetahuan kuantitatif ya, PK itu masih ada soal tipe 1, 2, 3, 4 gini ya. Masih ingat pilihan ganda untuk 1 sampai 4 ini apa? A 1, 2, 3, B 1, 3, C 2, 4. Nah, terus yang D itu 4 saja. Yang terakhir itu semuanya benar ya. Oke, coba tak tulis dulu. Tadi A itu kalau nomor 1, 2, 3. B itu 1, 3. 1, 3. C itu 2, 4 ya. D itu 4 saja.
E itu 1, 2, 3, 4 atau semuanya ya. Biasanya kalau kalian mengerjakan soal seperti ini, mana dulu yang kamu cek? 1 dulu, 2 dulu, 3 dulu, atau 4 dulu? Atau yang gampang dulu? Oke, sudah ya Oke, udah dikasih triknya. Jadi pertama sebenarnya, jadi paling menguntungkan ya. Itu sebenarnya kita ceknya yang 4 dulu ya. Coba nanti. Jadi paling menguntungkan itu kamu cek dulu 4. Nah, setelah 4 apa? Coba saya pengen tahu dulu nih. Setelah 4? Nah, betul ya. Jadi itu urutannya ya. 4 lalu 2 ya. Mungkin kalau ada yang belum menggunakan teknik ini bisa pakai ini ya, supaya nanti kita bisa langsung cepat ketemunya. Jadi gunakan dulu 4 gitu ya. Baru setelah itu dua. Oke, berarti kita cek dulu nomor 4-nya ya. Atau ada yang sudah ketemu belum ini nomor 4? Sama-sama nomor 4. Siapa tahu udah ada yang selesai nih. A ya. Si Mi A. 1, 2, 3. Ulil nomor 4. Oke ya, coba kita cek satu per satu. Dari nomor 4. Fx per Gx ya. Sama dengan X plus 1 ya. Karena ini membutuhkan nilai A, ya berarti A-nya harus kita cari terlebih dahulu. Ya. A-nya harus kita cari terlebih dahulu. Yaitu dari ini ya. Diketahui di sini kan GOF sama dengan X-1, 4, X-14, X plus 11 ya. Gini, supaya kita nggak ribet ya, ini sebenarnya enaknya kita bikin ke X dulu ya, kayak tadi ya. Nah, kita ubah dulu ke X-nya dulu ya. Ini kan sebenarnya GOFX ya itu. Nah, maka ini kita ganti X-nya dengan apa tadi? X plus 1 kuadrat gitu ya. Kita dikurangi 14 X plus 1. Bentar. Ya, ini X plus 1 ditambah 11 ya. Nah, ini kita sudah mendapatkan GOF ya. GOF X ya. Dalam hal ini X. 4. Terus kita bisa jabarkan ya. Nilai yang ada di sini. Ini jadinya apa? 4 X kuadrat plus 2X plus 1 ya, min ini jadinya kan 14X min 14 plus 11 ya. Berarti jadinya 4X kuadrat plus ini 8 ya. 8X dikurangi sama min 14 ya. Langsung aja ya. Jadinya min 6X. Aku terus dulu deh. 8X plus 4. Min 14X min 3 ya. Berarti kan sama dengan 4X kuadrat. Ini kan jadinya min 6X ya. Plus 1. Kan? 4X kuadrat min 6X plus 1. Itu GOF-nya. X ya, GOF X. Nah, di lain pihak, GOF itu kan sebenarnya dapat dengan mensubstitusikan ya si F-nya ini ke G ya. F-nya ke F itu ini ya. Kita masukkan ke G itu ini kan. Nah, kita tuliskan di sebelah kirinya ya. Berarti A buka kurung ya. Tadi X-nya kita ganti dengan 2X kuadrat min 3X plus 1.
ditambah dengan B ya. Nah, ini dapat apa? 2A X² min 3AX ya plus A plus B. Nah, sudah kita dapat suatu persamaan polinomial lagi ya. Kita lihat ya, berarti yang belakang sendiri ya, dalam hal ini A plus B, ya ini sama dengan 1. Ya, A plus B-nya sama dengan 1. Terus yang depannya X ya, berarti min 3A kita nanti akan sama dengan min 6. Berarti 2A akan sama dengan 4. Kan gitu. Nah, maka dapat bisa kita hitung 2A sama dengan 4 ya. Berarti A-nya kan sama dengan 2. Nah, tadi ada A plus B sama dengan 1 ya. Nah, berarti A-nya tadi 2 ya. 2 ditambah B sama dengan 1. B-nya sama dengan negatif 1. Sudah dapat nilai A dan B-nya. Terus, nah maka dapatlah nilai GX kita gitu ya. Nah, nilai GX kita berarti sama dengan AX. Hanya tadi 2 ya, berarti 2X plus B. Berarti ini min 1. Oke, nah kalau udah kita cek ya dari yang pertama tadi sesuai permintaan kalian. Nomor 4 dulu. Nomor 4 itu fx per gx ya. Fx kita itu 2x kuadrat min 3x plus 1 ya dibagi dengan 2x min 1. Nah, ini atas itu bisa difaktorin kan ya? Jadi apa? 2x min 1 sama x min 1 ya. Kalau dikalikan benar ya. Min 3x benar. 2x min 1. Habis ya ininya. Ini samanya habis kan. Jadi tinggal x min 1. Nah, x min 1. Padahal di sini x plus 1 ya. Berarti 4 salah ya. Kalau 4 salah itu sangat menguntungkan ya. Karena kita bisa mencoret yang C, D, dan E. Salah semua. Ya, selanjutnya tinggal ngecek apa yang 2 ya. 3, 1 sama 3 nggak usah. 1 sama 3 udah jelas benar ya. Karena pilihan tinggal A dan B. Jadi tinggal memilih, mengecek yang 2 ya. 2 tadi. 2 itu bahwa dia bilang B sama dengan 1. Benar ya. Oke, benar ya. Berarti yang oke, bertanya. Ini ada yang tanya, Kak mau tanya itu kenapa X plus 1 Kak mau yang bagian awal? Gini, siapa yang tanya ini? Gina. Gini. Kita itu punyanya kan GOF X min 1 ya. Ya enggak? GOF X min 1 ya. Padahal yang di sini kan yang diketahui fx gx ya. Berarti si X min 1 ini juga harus kita ubah menjadi X. Ya, supaya nanti jadi GOFX gitu ya. Nah, GOFX supaya ini jadi X min 1 gitu ya. Tambah 1 ya. Maka X di sebelah sini juga kita tambahkan 1. Jadi X tambah 1 kuadrat. Ini X tambah 1 gitu. Gina. Berarti nomor 4 A ya, Kak. Ya, betul yang A. 1, 2, 3 benar. Sofia. Ya. Ada lagi yang mau tanya? Ya. Aman? Atau ada yang mau ditanyakan? Oh, Kak mau tanya itu A plus B sama dengan 1 gimana, Kak? Oh, soalnya putus-putus ya.
Oke. Nanti kalau putus-putus langsung bilang aja ya. Nanti Kak Akif ulangin. Oke. Nah, di lain pihak, kalau GOF itu apa sih? F-nya disusun ke G. Nah, ini tadi udah kita ngitung nih si F ini yang panjang. Kita susun ke G, ini hasilnya ini. Nah, 2 ini kan oke, sebentar. Aku coba ganti. Oke, kita mulai lagi. Maaf kalau tadi sempat keputus. Gimana suaranya udah jelas belum? Udah ya? Udah, alhamdulillah kalau udah jelas. Ya, ini lagi hujan ya. Jadi putus-putus. Oke, kita lanjutkan menjawab tadi. Ada yang belum terjawab? Kamu tanya itu dapat. Oh ya, tadi Kak Akif sampai menjelaskan ini ya. Ini tadi sama dapat dari mana ya? A plus 1 sama dengan 1 tadi ya. Nah ini tadi karena suatu kesamaan ya. Maka yang di depannya X kuadrat, ini 2A akan sama dengan 4. Nah, di depannya X min 3A sama dengan min 6. Yang belakang sendiri A plus B akan sama dengan 1. Gitu. Nah, maka dapat 2. Ini tadi 2A sama dengan 4, hanya 2 ya. Jadi A plus B sama dengan 4. A plus B-nya sama dengan 1, maaf. Hasilnya ini ya. Itu ya. Atau ada lagi yang bertanya sebelum kita lanjut? Oke, ada? Udah ya, kalau gitu kita lanjut ya. Lanjut. Sip. Lanjut, kalau gitu kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang inverse ya. Fungsi komposisi dan inverse ya. Tadi kalau kita fungsi komposisi sudah dapat nih ya, definisinya ya. Konsepnya. Nah, sekarang kalau inverse itu seperti apa? Nah, inverse itu misalkan kita punya ini ya suatu fungsi fx ya. fx sama dengan 2x plus 1 saja. Berarti kalau kita punya domainnya 2 ya, maka dia dipetakan jadi kalau 2x dimasukkan ke 2x plus 1, hasilnya sama dengan berapa? 5 ya. 2 kali 2 ditambah 1 ya. Nah, Naila sudah jawab Naila ya. Jawabannya benar 5 ya. Nah, terus inverse itu apa gitu ya? Jadi inverse itu justru kebalikannya ya. Nah, inverse secara bahasa ya, inverse itu kebalikannya ya. Nah, kebalikannya kita justru sudah punya 5 gitu ya. Di sini hasilnya apa? Nah, inilah inverse ya. F inverse X kebalikannya. Nah, itu F inverse X. Cara nyarinya gimana? Nah, gimana cara nyarinya? Ini kalian sebenarnya sudah sering ya biasanya intinya ya. Mencari inverse, misalkan kita punya Y sama dengan fungsi Fx, ya.
Ini kamu ubah ya, sedemikian sehingga nanti kamu dapat X sama dengan fungsi G, Y gitu ya, fungsi terhadap Y misalkan. Maka si F inverse X tadi, ya si GY tadi gitu ya. Nah, dalam hal ini G-nya, Y-nya nanti kita tinggal ganti dengan X ya, GX. Nah, maksudnya apa? Ya coba ini tadi. Pertama, Y sama dengan Fx dulu ya, kita bikin aja. Y sama dengan 2X plus 1. Nah, kalau udah kamu ubah jadi X sama dengan ya. Ini pindah ke kiri. Y min 1 sama dengan 2X. Jadi Y min 1 per 2 sama dengan X. Nah, udah dapat X sama dengan ya. Inilah fungsi F inverse. F inverse X sama dengan Y ini tinggal kamu ganti dengan X ya. Jadi X min 1 per 2. Nah inilah fungsi F inverse X. Coba kita cek. Benar nggak kalau dimasukkan 5 hasilnya sama dengan 2? Ya F 5 ya. Benar ya? 5 kurangi 1 dibagi 2 kan 2. Gitu ya. Nah itu konsep dari inverse ya. Intinya kamu bikin Y sama dengan supaya jadi X sama dengan. Nah ada beberapa inverse dari suatu fungsi-fungsi istimewa ya. Misalkan yang pertama ada fungsi yang bentuknya AX plus B per CX plus D. Nah ini ada bentuk istimewanya F inverse X-nya. Itu tinggal A dan D-nya kamu puter ya, kamu tukarkan dan diberikan tanda negatif. Negatif DX ditambah B dibagi CX min A gitu ya. Tinggal A dan D-nya kamu tukarkan dan diberikan tanda negatif. Itu yang pertama. Nah, yang kedua ini yang sering trik yang sering kita pakai. Kalau kita punya F inverse, misalkan segitiga ya, itu sama dengan persegi, kan kita punya F inverse dari suatu nilai ya, F inverse segitiga itu sama dengan persegi, ini akan ekuivalen dengan F persegi, ini akan sama dengan segitiga. Nah, ini banyak nanti kita banyak selesaikan untuk soal-soal inverse ya. Biasanya diketahui F inverse ini sama dengan ini gitu ya. Nah, kita nggak perlu mencari inverse-nya. Cukup kita mensubstitusikannya dibalik ya. F kotak ya akan sama dengan segitiga. Nanti jelasnya kita ke contoh ya. Langsung contoh saja ya. Konsepnya cuma itu saja. Nah, sekarang kita ke contoh. Nomor 5 UTBK 2019. Siapa yang sudah ketemu boleh berpendapat hasilnya apa? D ya. Milani dapatnya D. Azam min 1 ya D juga ya. Diketahui F dalam buka kurung 2X sama dengan min 1 per X plus 2 ya. Dan F inverse 2 per A ya, itu sama dengan 3A, maka nilai A-nya berapa? Nah, caranya, ini sebenarnya kita bisa pakai konsep yang ini tadi ya. Jadi sebenarnya kita nggak perlu mencari inverse-nya. Nah, tapi di sini kita harus mencari fungsi fx-nya dulu ya. Ah, ini masih gampang. Fungsi fx-nya apa? Berarti kalau gini. Sudah diajarin tadi ya. Supaya ini jadi x dibagi 2. Toh. Maka jadi min 1 per x per 2 plus 2. Sekali lagi, x-nya ya yang diubah itu. Nah, terus ini tadi bisa kita kita balik gitu ya. Jadi konsepnya tadi F segitiga itu sama F inverse ya. F inverse segitiga sama dengan kotak. Kotak ekuivalen sama F kotak. Atau tadi saya kebalik ya. Iya benar segitiga dulu ya. F kotak ini akan sama dengan segitiga kan. Nah, ini.
Jadi kita nggak perlu mencari inverse-nya, cukup kita mensubstitusikannya dibalik ya ke fungsi fx kita. Biasanya 2A 2 per A ini dimasukkan ke X, ini nanti justru ke hasilnya, ke Y-nya ya. 3A ini adalah Y-nya, kita masukkan ke X. Maka kita peroleh 2 per A gitu ya, sama dengan min 1 per X. X-nya diganti 3A ya. X 3A per 2 ditambah sama 2. Itu. Nah, ini tinggal kita kali silang ya. Ini dikali silang ini ke sini. Lihat. Ini ke sana. Dikali 2 ya. Nah, ini kita kalikan dengan 2. Maka per 2-nya hilang ya. Jadi 3A plus 4 ya. Sama dengan, ini dikalikan ke sana jadi min A ya. Kumpulin jadi 1, ke kiri 4A sama dengan 4. Berarti A-nya sama dengan 1 ya. Oke, benar ya, A-nya sama dengan 1 yang B. A sama dengan 1. Sebentar. 3A plus 4 sama dengan min A. 4. Oh, ini min 4, maaf. Maaf, ini min 4. Min 4 ya. Oke, berarti ke sana ya, berarti A-nya sama dengan min 1. Betul. Yang D ya. Oke, seperti itu ya. Jadi tinggal dibalik ya, teman-teman. 3A-nya dimasukkan ke X-nya, 2 per A itu hasilnya. Ada yang bertanya? Silakan. Ada, udah bisa. Aman ya? Aman. Cuma gini doang kan? Oke, kalau sudah kita lanjut ya. Nah, ini ada soal kayak gini sama. Soal seperti ini tuh. Tinggal dari belakang aja loh. Ini masukkan ke sini. Hasilnya masukkan ke F. Nah, yang belum ada itu G inverse. Maka G inverse-nya dicari dulu. Oh, udah ketemu nih Ulil. Ulil main doa ya. Ulil. G inverse-nya dicari dulu. Nyari G inverse di mana? Y sama dengan ya. Y sama dengan dalam ini AX plus 2 ya. Diubah jadi X sama dengan kan. Berarti Y min 2 sama dengan AX ya. X-nya berarti sama dengan Y min 2 per A ya kan. Itu G inverse-nya. Nah, maka dapat G inverse X sama dengan X min 2 per A. Nah, tadi kita mencari G inverse 1, berarti X-nya diganti 1 ya. 1 min 2 per A ya. Atau min 1 per A. Oke. Nah, sekarang berarti min 1 per A-nya dimasukkan ke F ya kan. Berarti F buka kurung min 1 per A. Nah, dimasukkan ke F ya. Berarti kan jadi min 1 per A kuadrat ditambah 1. Nah, ini sama dengan 1 per A kuadrat ya. Ditambah 1. Udah ketemu. Nah, tadi katanya 1 per A ini akan sama dengan 5 ya. Nanti diketahui hasilnya 5 kali ini. Ini sama dengan 5. Pindah ke kiri berartinya 1 per A kuadrat sama dengan 4 ya. Nah, kalau 1 per A kuadrat sama dengan 4, ini kan bisa kita kali silang ya. Dikali silang ke sana ke sini. Nah, berarti A kuadratnya kan sama dengan 1/4 ya. Nah, kuadrat sama dengan 1/4, berarti A-nya sama dengan plus minus 1. Nah, gitu. A-nya sama dengan plus minus 1/2. Nah, yang ditanya itu 4A. Oh, yang ditanya A kuadrat. Ini nggak usah pakai, nggak usah sampai A ya. Karena yang ditanya itu 4A kuadrat
min 3 toh. 4 kali 1/4 dikurangi 3. Nah, maka hasilnya min 2 ya, yang B. Betul. Hasilnya min 2. Oke, seperti itu. Ada yang mau ditanya sampai sini? Bukan min 3, Kak. Enggak dong. Kan min 1 dikurangi 3 lah. Coret-coret 4 kali 1/4 kan 1. 1 kurangi 3 min 2. Bukan lah. Bisa dijelasin ulang enggak, Kak, di G min 1 X G. Oke, inverse X ya. Oke, boleh. Oke ya, kita ulangi ya. Jadi ini, coba kita ulangi. Kita itu mau mencari, ini ya, bentuk seperti tadi kan awal ada angkanya gampang ya. Substitusi aja satunya ke G inverse, G inverse-nya nanti ke F gitu kan ya. Nah, kita cari dulu G inverse ya. G inverse itu diperoleh dari Y sama dengan ya. Y sama dengan AX plus 2, kita ubah jadi X sama dengan ya. X sama dengan. Nah, udah dapat nih. X sama dengan Y min 2 per A gitu ya. Nah, itu berarti G inverse kita sama dengan X min 2 per A. Nah, G inverse-nya 1 dimasukkan ke G inverse kan? Berarti mencari G inverse 1. X-nya kita ganti 1 nih. Jadi 1 dikurangi 2 dibagi A. Ya, 1 kurangi 2 min 1 ya, berarti min 1 A. Nah, setelah itu, min 1 A-nya kita masukkan ke F, gitu ya. Karena tadi setelah ke G inverse terus ke F. Nah, hasilnya 1 A kuadrat plus 1. Nah, diketahui ini hasil keseluruhan ini sama dengan 5. Ya, sama dengan 5. Maka kita dapat 1 A kuadrat sama dengan 4, ya, atau A kuadrat sama dengan 1/4. Maka dapatlah yang ditanyakan 4 A kuadrat min 3. Nah, ketemu ya? Negatif 2. Ada lagi yang bertanya? Aman ya? Aman. Halaman, kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Nah, ini terakhir. Nomor 7 dan 8. Fx ditambah 3G inverse sama dengan ini. Fx ditambah 2G inverse sama dengan ini. Jika F inverse bernilai positif dan F inverse 2 dan G inverse 2 sama dengan. Nah, kalau sekilas ya, kalau kita lihat soal ini, kan ini sepertinya ada suatu sistem persamaan linier. Toh ini, ya enggak? Iya, ini. Ada Fx ditambah 3G inverse. Ini Fx ditambah 2G inverse, ya kan? Ini kan suatu SPL. Ya udah kita cari aja ya. Berapakah nilai Fx dan berapa nilai si Gx-nya itu. Ya, benar dieliminasi ya. Nah, dieliminasi aja kan? Oke, coba kita pelan-pelan ya. Kita tuliskan dulu. Nah, kita punya Fx ditambah 2G inverse 3G inverse X sama dengan X kuadrat plus X min 18. Fx sama dengan 2G inverse X. Ditambah ya, maaf. Nah, sama dengan X kuadrat min 14. Kita kurangkan ya. Kita kurangkan. Maka habis ya, jadi G inverse X saja. Itu sama dengan X kuadratnya habis ya. Berarti tinggal X min 18 dikurangin jadi tambah ya. Berarti min 4. Udah ya, jadi G inverse X kita itu sama dengan X min 4. Padahal yang tanya nanti kan G inverse 2 ya. Masukin aja. G inverse 2. Berarti 2 kurangi 4 ya. Sama dengan negatif 2. Nah, sekarang dengan substitusi ya. Nah, kita sudah dapat nilai si G inverse X ya.
Yang belum ada itu kan si F inverse. Bentar. Berarti kita pertama harus nyari fungsi fx-nya dulu. Boleh dengan mensubstitusikan persamaan pertama, boleh ya. Atau mau pakai persamaan yang kedua juga boleh. Misalkan kita substitusikan ya, pakai persamaan yang kedua. Yang ini. Ya, maka bisa kita ganti fx-nya tetap gitu ya. Tambah ya. Dengan 2G inverse. Jadi 2 kali, nah G inverse kita sudah dapat kan? Yaitu X min 4. Itu. Terus ini harus sama dengan X kuadrat minus 18 ya. Sorry, 14. Oh, udah tinggal dikumpul-kumpulin jadi satu ke kanan kan? Jadi ketemu ya. Nah, berarti fx-nya sama dengan ini jadinya ditambah ya. Ditambah 2x min 8 x kuadrat min 14 ya. Fx sama dengan x kuadrat min 2x min 6 ya. X kuadrat, oke, betul. Nah, sekarang ya kita mau mencari F inverse ya. F inverse, karena ditanya F inverse dari F inverse 2 ya. Nah, ini juga ada cara. Sebenarnya konsep yang tadi ya, yang F segitiga sama dengan persegi tadi ya. Jadi caranya ada dua ya. Boleh kamu mencari ya soal seperti ini ya. Boleh kamu mencari F inverse-nya, boleh ya. Pakai Y sama dengan gitu ya. Supaya dapat X sama dengan, boleh. Atau yang kedua, ini dibalik gitu ya. Nah, X kuadrat nilainya gitu ya. Itu kita balik, justru itu yang diketahui ya. Bahwa tadi yang ditanyakan F inverse 2 ya. Berarti ini kita sama dengan kan dengan 2. Gitu ya. X kuadrat min 2x min 6. Ini kita sama dengan kan 2. Kita mencari X-nya sama dengan berapa? Nah, tentu jadi X kuadrat min 2x min 4 ya. Sama, min 8. Min 8 sama dengan 0. Faktornya jadi X min 4 dan X plus 2 ya. Sama dengan 0. Ya, maka X-nya sama dengan 4. Sama dengan X-nya sama dengan min 2. Nah, baru kalau udah dapat X seperti ini, nah, X ini boleh ya, tinggal kita substitusikan ke fungsi F kita ya. Nah, berarti F inverse 2 ya, tadi kan yang ditanyakan F inverse 2. Itu sama aja mensubstitusikan ya. Sebentar, yang ditanya itu, ya iya benar ya. Yang ditanya itu F inverse 2 ya. Jadi F inverse 2-nya itu akan sama dengan 4. Sama F inverse 2 itu bisa juga negatif 2 ya. Itu ya. Jadi untuk mencari nilainya ya, nggak perlu kamu mencari nilai fungsi F-nya ya. F inverse-nya apa. Cukup malah itu disama dengankan aja ya. Kita sama dengankan 2, maka itulah nilai F inverse-nya. N inverse 2 sama dengan 4 atau min 2. Nah, sekarang kita tinggal hitung ya. Nah, tadi ada yang ditanya F inverse 2 ditambah G inverse 2. Bentar. F inverse 2 tadi 4 ditambah dengan G inverse 2. G inverse 2 itu sama dengan min 2 ya. Maka sama dengan hasilnya 2 ya. Yang B. Nah, atau kalau yang pakai yang kedua ya, G inverse-nya tadi min 2 ya. Min 2 ditambah min 2 ya. Min 4. Nah, min 4 kan nggak ada ya. Maka yang kita pakai yang Oke, seperti itu ya. Ada yang mau ditanyakan? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Katanya inverse F-nya positif di soal K.
F inverse-nya ya positif toh. F inverse-nya positif, maka yang kita ambil kan yang 4 ya. Boleh juga pakai keterangan itu ya. Maka yang kita ambil yang 4. Nah, yang negatif 2 nggak diambil. Kalau ada keterangan itu ya bagus. Kalau ada keterangan itu ya kita pakai itu ya. Oke, bisa. Jafar, Ibnu Jafar. Jadi gini. Tadi ya. Tadi konsep yang Kak Akib ajarkan, inverse itu kan sebenarnya tinggal kebalikannya gitu ya. Jadi misalkan ya, tadi kalau kita itu mau mencari F inverse 2 gitu ya. Itu ada 2 cara ya. Pertama kamu cari F inverse-nya dulu, gitu kan standarnya gitu. F inverse-nya dicari dulu baru dimasukin 2 boleh. Atau kalau pakai cara konsepnya ya berarti si fungsi ini ya 2 itu adalah hasilnya gitu loh. 2 itu adalah hasilnya, berarti X kuadrat min 2X min 6 ini kita sama dengankan 2. Dapat apa? Oh, dapat X sama dengan 4 dan X sama dengan 2. Ya udah, inilah hasil inverse-nya gitu ya. F inverse sama dengan F inverse 2 sama dengan 4 sama F inverse 2 sama dengan min 2. Bisa. Nah, atau tadi cara pertama ya kamu cari F inverse-nya dulu. Ya, cara cari F inverse-nya gimana? Ya, dibikin Y sama dengan gitu kan? Kita bikin Y sama dengan X kuadrat min 2X min 6 sama. Nah, gitu kan? Nah, terus ini gimana menyelesaikan supaya jadi X sama dengan? Nah, ini kamu gunakan yang rumus ABC gitu ya. Nah, ini kalau kita kumpulin kan jadi X kuadrat min 2X min 6 min Y gitu ya. Nah, ini sama dengan 0. Ya. Ini bisa kamu gunakan rumus ABC. Ya. Atau kalau mau pakai melengkapkan kuadrat sempurna juga boleh nih. Lebih enak pakai kuadrat sempurna ya. Tapi coba, masih ingat kalau kuadrat sempurna ini gimana? Y sama dengan X min 2 kuadrat ya kan. Terus ini jadi plus. Ini kalau dikuadratkan kan jadi X kuadrat min 2. 1 ya ini. Ya, X min 1 kuadrat. Kalau dikuadratkan X kuadrat min 2X min 1 ya. Plus 1. Nah, di sini kan plus 1. Supaya jadi min 6, berarti kan harus dikurangi 7 kan. Nah ya, ingat-ingat lagi. Kemudian melengkapkan kuadrat sempurna udah pernah kita ajarin ya di persamaan kuadrat ya. Dilihat lagi kalau bingung. Nah ini kan sama aja Y plus 7 sama dengan X min 1 kuadrat ya. Nah berarti X min 1 kan sama dengan plus minus akar Y plus 7 ya. Nah berarti X sama dengan plus minus akar Y plus 7 ditambah 1. Nah inilah inverse-nya ya. Nah, dapatlah kamu nilai F inverse X-nya sama dengan plus minus Y plus 7 ditambah 1 gitu. Ini jadi X ya. Gitu ya, caranya kalau mau pakai inverse gitu, siapa tadi? Ibnu. Terus kamu masukkan X-nya dengan 2 kan? Coba, nggak percaya ya. Ini kita ganti F inverse. Apa tadi yang tanya? F inverse 2 toh. Nah, berarti kan yang kita pakai yang plusnya ya. Katanya tadi yang plus ya. Jadi akar 2 ditambah 7 ditambah 1 kan. Nah, ini kan sama dengan 3 ya. Tambah 1. Akar 3 toh, akar 9 3 tambah 4 kan sama kan hasilnya 4. Nah, tapi kan ini kan harus nyari inilah panjang ya. Gitu. Jadi kalau nyari inverse itu misalkan tadi F inverse 2, udah fungsi itu kamu sama dengan 2 aja, X-nya sama dan berapa itu hasil inverse-nya. Daripada kamu harus nyari F inverse-nya cukup panjang seperti ini. Ya. Ada lagi? Ada lagi mau ditanya? Ibnu udah jelas? Ya, oke sip. Mana ya?
Oke, kalau aman tinggal satu nomor lagi, yang nomor 8 ya. Bentar, Kak Akib, ini udah ada. Aku bukain catatannya aja supaya cepat. Tinggal jelasin. Hmm. Oh ini ya. Oke ya. Oke, terakhir ya nomor 8 ini Kak udah bikin pembahasannya. Kita langsung bahas aja ya. Diketahui fx sama dengan x plus 1. Fx plus 1 sama dengan x kuadrat plus 2x plus 1. Nah, maka nilai f inverse dari x min 1 ditambah fx min 1 sama dengan berapa? Oke. Berarti kita harus nyari fungsi fx-nya dulu kan gitu ya? Ya enggak? Nah, kita harus mencari fungsi fx-nya dulu. Ya. Nah, padahal sini kan x plus 1 ya. Supaya jadi x gimana? Dikurangi 1. Betul gitu ya. Maka setiap x ini dikurangi dengan 1. Boleh ya dengan seperti itu kamu jabarkan. Itu boleh. Tapi kan sebenarnya cukup lama ya. X min 1 kuadrat ditambah 2 kali x min 1 ditambah 1. Panjang ya. Atau kita bisa menggunakan, kalau kita jeli ya, x kuadrat plus 2x plus 1, itu kan sebenarnya dari x plus 1 dikuadratkan. Ya enggak? Jadi ini dibawa ke bentuk x plus 1. Nah ini x plus 1 kuadrat. Fx plus 1 sama dengan x plus 1 kuadrat. Berarti fx-nya sama dengan x kuadrat. Ya, ini tinggal kita ganti dengan x, ini dengan x. Dapatlah rumus kita bahwa si fx itu sama dengan x kuadrat. Nah, kita hitung nilai ini ya. Nah, dan nanti yang ditanya inverse. Ya. Nanti dulu inverse-nya, kita nyari fungsi f-nya dulu. Jadi tinggal kita ganti ya. X min 1 ini. Nah, X min 1 ini kita substitusikan ke fungsi f ya. Sekali lagi fx kita ini ya. Nah, berarti kita hitung dulu ya. Di sini berarti X min oh ini urut dari sini ya. Urut dari sini dulu ya. Ini jadinya X min 1 ya, X min 1 ditambah Fx min 1 ya. Fx min 1 berarti kan sama aja dimasukkan ke sini ya, X min 1 dikuadratkan. Nah, dapat X min 1 kuadrat ditambah dijabarkan ya, X kuadrat min 2x plus 1. Ya, dapat X kuadrat min X. Dapat X kuadrat min X. Nah, kalau udah dapat X kuadrat sama dengan min X, nah inilah fungsi F. Ya. Sekali lagi fungsi F, Fx kita gitu ya. Nah, belum diinverskan. Nah, kalau mau diinverskan ya dibikin Y sama dengan kan. Nah, kasih fungsi Fx kita ini ya. Fungsi Fx kita cari F inverse-nya dulu ya. Yaitu Y sama dengan, berarti otomatis kan Y sama dengan X kuadrat ya tadi. Atau X sama dengan plus minus akar Y. X sama dengan plus minus akar Y. Nah, berarti dapat ya fungsi F inverse kita itu sama dengan akar X. Karena tadi dipakai untuk X yang positif ya. Kalau X yang positif kan nggak mungkin di sini negatif akar Y kan enggak ya. Makanya diambil kan yang positif. Berarti F inverse X sama dengan akar X. Nah, tadi ini ya yang dalam yang kita hitung ini tadi kan disuruh mensubstitusikan ke F inverse. Gitu kan ya? F inverse-nya tadi udah seperti ini, yang dalam yang panjang tadi yang kita hitung kan hasilnya ini ya. Nah, tinggal kita substitusi ke sini. Maka jadi X kuadrat min X. Oh, kalau dipecah jadi X min 1 ya. Jawabannya yang E. Oke, seperti itu. Ada yang mau ditanya dulu, silahkan. Iya, benar.
Ada tanya jelas? Silahkan kalau ada yang masih bertanya. Aman ya? Oke, kalau aman jelas ya. Nah, nanti Kak Akib kirimkan ke grup ya. Apa pembahasan kita hari ini. Kalau dirasa masih ada yang bingung ya atau ketemu soal-soal tentang fungsi komposisi, boleh tanya ke Kak Akib ya. Nanti insya Allah kita bahas ya soal-soal yang kalian tanyakan ya. Kalau masih terkait dengan materi kita hari ini ya, yaitu tentang fungsi komposisi. Kalau nggak ada yang mau ditanya, sudah aman semuanya. Sudah jam 8, jam 6 ya. Terima kasih teman-teman sudah menyimak ya. Mohon maaf tadi sedikit membingungkan ya. Awalnya mau terlambat, ternyata masih bisa mulai setengah 6 ya. Semoga kalau setengah 5 ya. Semoga nanti minggu depan juga masih bisa lagi ya setengah 5 ya. Insya Allah minggu depan kita bahas tentang limit ya. Oh ya, sekalian nih, kalau kalian punya soal-soal tentang limit ya, boleh ditanya gitu ya. Boleh kirim ke Akib, nanti kita bahas ya. Jadi karena mungkin kalau tanyanya di luar ya, kadang-kadang Kak Akib masih sibuk dan seterusnya nggak ngerespon, boleh, oh materi besok itu limit, nah, boleh nanti kirim ke Kak Akib, nah pas sesi live kayak gini kita bahas ya. Daripada semuanya soal-soal dari Kak Akib, mungkin kalian punya soal sendiri yang pernah ketemu dan itu susah gitu ya, boleh nanti kita bahas di pas pembelajaran ya. Oke, itu dulu kita cukupkan belajar kita sore hari. Nanti kita lanjutkan minggu depan. Saya tutup. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.